Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fauzi Noerdin. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast online lagi bareng narasumber hebat. Ada Muhammad Ilham Rizky, ya, biasa dipanggil Sopo, yang merupakan relawan supir ambulan. Jadi kita bakalan mengulik ya kisah ataupun pengalaman ataupun suka duka menjadi relawan supir ambulan. Nah, sebelum kita membahas podcast kita pada hari ini, jangan lupa yang belum di-subscribe, ayo di-subscribe dulu dan jangan lupa di-like dan dibantu di-share. Oke? Baiklah, sudah ada di tengah-tengah kita ya, biasa dipanggil Sopo. Gimana kabar, sehat, Po? Alhamdulillah Bang Fauzi, Sopo sehat di sini. Fauzi Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah sehat juga nih, Sopo. Mantap sekali ya, Sopo ya. Ganteng sekali Sopo ini ya. Amin ya Oh Allah, amin amin. iya. Nah, sebelum kita membahas terkait relawan supir ambulan, mungkin Sopo bisa kenalan diri dulu kali ya. Itu. Kenalin nih, Mm-mm. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan kawan-kawan subscriber Bang Fauzi Nurdin. Mm-mm. Bang Fauzi, buat semua yang nonton, nama saya Muhammad Ilham Rizky. Cuman kalau di kampus ya, di kampus Mm-mm. tuh biasa dipanggil Sopo. Iya. Cuman keterusan nyampe rumah, nyampe main Oh, semua dipanggil Sopo. Udah amannya Sopo aja biar pada oh kenal ya. gitu. Oh, jadi Sopo ini mahasiswa juga ya? Alhamdulillah masih mahasiswa Oh, Ji. masih mahasiswa ya. Masih. Ya. Mantap juga ya. Oke, kita masuk ke topik pembahasan. Sudah berapa lama Sopo menjadi relawan supir ambulan nih, Po? Kurang lebih sih Ji, saya Hmm, nggak pernah ngitungin sih Ji, itu kurang lebih itu 2018 akhir dah. 2018 Taruhlah akhir. 2000, iya taruhlah 2019 awal, 2019 awal, terus pertengahan 2019 kena COVID kan tuh rame, Iya. makin gencar tuh ambulan, main Hmm, ambulan makin gila-gilaan sampai sekarang dah. Berarti berapa hmm. tahun sih ya Ji ya? Kurang lebih ada 4 tahun kali ya? Kalau dari Ya 2018 ya. iya segituan dah, kurang Hmm, lebih lumayan juga ya. Iya, iya. lumayan dah Ji. Nah, itu mobil ambulannya itu punya Sopo atau punya yang lain gitu? Untuk dibilang kepemilikan itu bukan Hmm, punya saya. oke. Jadi ada beberapa relawan yang istilahnya, dah nih mobil misalnya bisa dijadikan uang, Mm-mm. silakan. Dijadikan untuk membantu masyarakat, silakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Gitu, Ji. Jadi Hmm. bukan punya saya sendiri kok. Ji? Oh, jadi bukan punya Sopo ya? Bukan Ji. Nah, dalam Sopo menjadi relawan supir ambulan itu apakah sendiri atau ada timnya? Untuk di ambulans sendiri itu kita punya tim sih Ji. Punya tim. Uh, Punya timnya berapa tuh? ada 15-an orang kurang lebih sih. 15 tim. Iya, 15 orang, satu Lima. tim itu, satu tim yang saya ada di dalamnya itu. Oh, untuk Sopo ini relawan supir ambulannya untuk daerah mana saja nih? Sebenarnya kita nge-backup untuk Jabodetabek sih, cuma misalnya ada kebutuhan untuk di luar, kayak misalnya pas kebencanaan yang di Bromo, di Bromo. Bromo apa, di Semeru, Ah, di Semeru tuh kita juga nurunin ambulan kita ke sana untuk bawa ambulan, buat bawa bantuan, Hmm. jadi ngebantu di sana. Jadi ya tergantung gimana kebutuhannya aja. Cuman Hmm. untuk cover bawa pasien gitu-gitu mungkin yang terdekat sih Jakarta Tangerang. Jakarta Tangerang ya. Nah, Ya. untuk Sopo menjadi relawan supir ambulan, apakah itu dibayar atau tidak? Kadang-kadang dibayar, kadang-kadang terima kasih. Oh gitu. Oh, Ya, itu, jadi uh-uh. nggak terlalu mengharapkan banget sih. Oh iya Ya ya. nggak munafik sih ya. Betul Manusia betul. juga butuh uang ya. Mm-mm. Cuman kadang-kadang kalau kalau kita lihat nih, misalnya kita bawa pasien nih, kita lihat Ya. ya Allah nih keluarga kayak butuh banget. Kalau Mm-mm. misalnya kita kita kasih harga sekian lah, Mm-mm. kok kayaknya ngeberatin. Pernah waktu itu nih ada keluarga pasien kurang mampu, Mm-mm. dia nanya nih, Pak, Mm-mm. kira-kira biayanya berapa? Saya lihat nih keluarganya, Mm-mm. wah
kurang mampu nih, bukannya Ya, ngejelekin ya, bukan ya. ngejelekin dia kurang mampu atau gimana, tapi wah kurang mampu nih. Langsung saya balikin aja. Heeh. Ibu mampunya berapa gitu. Ibu mau Oh. ngasih kita berapa gitu. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Dikasih yo, monggo, alhamdulillah. Nggak dikasih yo, ibu bilang terima kasih dengan senyuman paling manis ibu aja, kami udah seneng gitu. Jadi Ya, kurang Sopo lebih. ini mengantarkan hanya jenazah yang sudah wafat atau pasien yang dalam keadaan misalkan kritis atau bagaimana? Pasien pasien kita bawa pasien kontrol, pasien rujukan, jadi jenazah. Cuman kalau untuk pasien yang butuh alat-alat lebih dalam kayak mini ICU, Hmm. ambulans-ambulans yang lengkap gitu ya, kayak butuh monitor, ventilator dan lain sebagainya tuh untuk saat ini kami belum bisa karena keterbatasan alat dan biaya mungkin ya. Jadi ya untuk pasien-pasien yang semi-semi kritis aja kali ya, sama Hmm. jenazah mungkin. Iya, iya. Nah, bagaimana Sopo itu bisa mendapatkan informasi kalau misalkan ada keluarganya yang mengalami ada pasien yang sedang kritis ataupun jenazah yang wafat itu bagaimana hubungannya? Maksudnya kontaknya bagaimana tuh? Menghubunginya bagaimana? Jadi untuk kontak sendiri itu kan kontak kita tim dari Mm-mm. masing-masing orang di tim kita tuh kontaknya semua udah kesebar tuh Ji. Udah Secara kesebar. ya minimal tetangga-tetangga sendiri lah. Nah dari mulut ke mulut itulah. Jadi misalnya kayak Fauzi nih tahu Sopo Ya. bawa ambulans. Nah Ah, suatu saat misal tetangga ada yang butuh kan Fauzi ngabarin ke Sopo gitu betul, kan. betul, betul. Nah kurang lebih kayak gitu sih Ji. Mulut ke Oh, mulut aja. mulut ke mulut. Jadi ada nggak media sosialnya khusus itunya? Untuk media sosial sendiri di tim kita tuh nggak pakai media sosial Ji. Nggak pakai ya? Cuman kalau untuk pelayanan-pelayanan yang biasanya beruang gitu, berduit Mhm. gitu, ada sosial medianya. Cuman kita nggak bakal buka di sini kok. Soal Oke. kita ingin fokus di relawannya aja dulu. Oh gitu. Nah, untuk mungkin teman-teman yang lagi nonton, pemirsa pengen hubungin Sopo, kira-kira di media sosial ataupun Instagram, apakah kira-kira ada untuk kontek-kontekan lah istilahnya gitu. Bisa langsung ke Instagram Sopo aja Ji. Ya, Instagramnya apa tuh? @milham_rizqi. Oke, siap. Milham_rizqi gitu. Oke, oke. Berarti Sopo sekarang domisilinya untuk Jabodetabek ya? Iya, kurang lebih Jabodetabek. Misalnya nanti Mm-mm. keadaannya pasien ini butuh penanganan cepat, mungkin kita akan lempar dengan rekan-rekan ambulan relawan yang di sana gitu sih. Oh, iya, iya. Ya, betul, betul. Uh, Untuk domisili Sopo sekarang di mana? Apakah Jakarta, Bogor, apa gimana? di Ciledug Tangerang Ji. Oh, Ciledug, Tangerang. Oke. Ciledug Tangerang. Nah, saya ingin bertanya nih, kan Sopo udah dari tahun 2018. Pernah nggak bawa jenazah COVID-19 tuh? Alhamdulillah sih Ji. Pernah ya? Alhamdulillah terus itu Oh, dari awal terus. COVID-19 tuh, waduh, Hmm, dibilang istirahat yang nggak istirahat, cuman iya, iya. gimana ya, kasihan gitu kalau nggak ada yang cover gitu kan. Hmm, iya, iya. Nah, itu Sopo itu dalam satu mobil, apakah sendiri atau ada yang lain juga? Biasanya kita kalau bawa jenazah COVID atau pasien COVID, Mm-mm. kita melarang keluarga untuk ikut dalam unit ambulan. Karena Oke, apa? Misalnya, karena ini statusnya COVID ya, maksudnya oke. terpapar virus gitu. Mm-mm. Kalau tuh keluarga pasiennya atau jenazahnya ikut, amit-amit kita nggak mau keluarga yang lain ikut kena juga gitu. Mm-mm. Ya paling dalam unit ambulan kita itu ya driver sama satu teman co-driver gitu. Hmm. Uh, Nah, itu untuk menginformasikan kalau misalkan jenazah ini sudah dimakamkan, itu Sopo bagaimana hubungannya dengan keluarga korban? jadi untuk pemakaman COVID sendiri itu kan, Mm-mm. jadi nanti tuh beda mobil doang sih Ji. Nah Beda nanti di mobil. pemakaman tuh keluarga cuman dikasih beberapa jarak gitu, kayak ya Ah, sekian meter lah, nggak pernah ngitungin. hmm. Jadi itu ada posnya, di situ tuh keluarga boleh ikut ke situ. Oh, boleh. Istilahnya Yang, yang ngurus-ngurus administrasi pemakaman, ah. ngurus-ngurus itu segala segala tetek bengeknya tuh
keluarganya itu ke pihak pemakaman gitu. Oh, jadi mohon maaf, jadi keluarga itu nggak ikut di dalam mobil ambulan gitu ya? Enggak, Enggak jadi ya? ya bawa kendaraan sendiri dah. Oh, bawa kendaraan sendiri. Oke, Nah, oke. Nah, terkait misalkan Sopo membawa kendaraan ya kan, menjadi supir ambulan itu bagaimana di jalanan? Apakah reaksi jalanan itu membuka jalan atau bagaimana? Ada punya pengalaman nggak? di, untuk Hmm. kesadaran masyarakat Oke. mungkin itu ya. Ya, Kesadaran betul. Jabodetabek khususnya itu dulu dulu tuh kayak kurang kurang sadar aja gitu dengan ambulan gitu. Oke. Mikirnya ambulan nih ambulan, Hmm. alah paling kosong lah apa segala Oh. macam. Jadi kayak kurang kurang responnya kurang gitu kalau ada ambulan Ji, nggak mau Hmm. ngebukain jalan gini lah sebagainya. Waktu itu pernah Ji, bawa Hmm. pasien lumayan kritis sih. Ya. Jadi dari rumahnya tuh daerah, oke lupa saya daerah Jakarta Utara, dibawa ke rumah sakit ada di Kelapa Gading. Hmm. Nah, jadi wah itu macetnya naujubillah min dzalik, Ci. Macet banget, Ci. Macet banget. Ya udah tuh bawa di mobil ambulan selamat. Cuman Oh. pas turun ambulan tuh udah Senin Kemis tuh napasnya Ya. kan. Akhirnya langsung penanganan jebret. Pas masuk ruangan udah nggak ada, Ji. Nah, di situ pecah, Ji. Waduh. Sopo, co-driver Sopo, perawat yang Sopo bawa nangis di situ sepecah-pecahnya, Ji. Gak Hmm. enak, Ji. Maksudnya kita merasa gagal, Ji. Iya, 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 iya. Makanya kayak masyarakat yang nggak sadar ambulan tolonglah sadar Hmm. gitu. Mikirnya gini. Ya. Bayangin kalau keluarga kita sendiri yang ada di dalam ambulan itu sedang kritis gitu. Ya. Gitu aja. Gak usah jauh-jauh, gitu aja mikirinnya. Oke, Buka oke. jalan, kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam kan, pasien Betul. kritis apa seperti apa. Bukain aja apapun keadaannya, bukain aja Bukain jalannya. aja ya. Soalnya Hmm. kita tuh tim yang ada di ambulan tuh merasa gagal banget sih, kayak wah kita udah ngebunuh satu nyawa nih, Aduh. kasarnya kan gitu sih. Iya, iya, iya. Makanya kayak ayolah masyarakat sama-sama kita sadar sama ambulan gitu. Tapi ada nggak misalkan pengguna motor yang masyarakat yang lagi lewat itu ngebuka jalan? Nah, di situ ada lagi Ji. Gimana Jadi, tuh? ada relawan-relawan tercinta kita, relawan ambulan tuh sekarang udah tersebar sih Ji, di mana-mana juga banyak orang-orang yang sadar akan ambulan itu. Jadi mereka nyiapin tuh kendaraan motor dia ya, walaupun sedikit melanggar ya, tidak dibenarkan kendaraannya ada strobo dengan sirine lain-lainnya gitu kan. Tapi mereka dengan niat kemanusiaannya membantu kita, si tim ambulannya ini, biar ambulan itu cepat sampai gitu. Jadi mereka yang mecahin jalan biar kita jalannya enak gitu Ji. Alhamdulillah Ji, banyak Ji, alhamdulillah Banyak sekarang. ya? Banyak banget Ji. Nggak kehitung Ji. Nggak kehitung ya? Semoga mereka panjang umur sih Ji. Amin, Semuanya. amin, amin ya robbal alamin. Lalu kalau misalkan dari pihak kepolisian apakah ada? Untuk pihak kepolisian sendiri sih sebenarnya ada ya, satu Ada ya? dua mungkin. Satu dua. Sopo sendiri sih alhamdulillah udah ngerasain gimana rasa bahagianya ngelihat aparatur negara itu, polisi kah, TNI kah, dia lewat, kita dibukain jalan aja, alhamdulillah Gila ya. masih ada yang ngebantu gitu kan. Ada sih Ji. Ada ya. Siap, siap. Nah, lalu misalkan Sopo saat menjadi supir ambulan nih ya kan, kita geser sedikit, adakah keadaan ya bisa dikatakan mistis-mistis itu apakah ada atau bagaimana tuh? Kalau mistis sih biasanya kalau dibawa jenazah sih Ji ya. Dibawa jenazah? Iya, kalau bawa jenazah tuh, apalagi kalau keluar kota tengah malam tuh. Tengah malam, wah. Ini keluarga ngabarin, taruhlah jam 9-an. Oke. Dibawa jam 11. Bawa ke Jawa gitu kan kurang lebih. Iya. Dibawa ke Jawa kah, ke Sumatera kah, kemana dah gitu. Nah, di jalan misalnya, ya kita nggak ada yang tahu ya, kita kan hidup saling berdampingan ya dengan yang halus terus gitu kan. Saling menghargai aja sih Ji. Misalnya kita udah sadar nih, udah rada geli-geli gimana gitu, kayak ada yang goda-godain. Ya udah, kalau misalnya nongol lah kita say hi aja mungkin Ji. Gitu. Ya udahlah, kalau pengen nongol jangan ganggu ya, jangan nyelakain gue gitu kan bahasa kasarnya. Mau nongol silakan, tapi jangan gangguin gue gitu. Oh gitu.
Iya, Rasa merinding ketika membawa jenazah itu ada ya? ya merinding ya, grodak-grodak dah tuh Eh, kerandanya. oh, Ya ada sekelebat-sekelebat, hmm, nongol. oh Kalau iya. nongolnya wujud mending, Ji. Oh, Nongolnya kadang-kadang nggak wujud. nggak Maksudnya wujud ya, ya? iya namanya namanya di jalan ya, mungkin Betul. itu eh, korban-korban kecelakaan mungkin ya, Ji. Jadi ya, Hmm, ya semoga mereka tenang dah gitu. amin, amin Maksudnya ya robbal alamin. nongolnya kayak ada yang wah keadaannya parah-parah deh, Ci. Hmm, Kayak nggak bisa dijelasin dah, susah gitu. iya, iya, iya. Pokoknya merinding gitu. Oke. Nah, ketika Sopo mengendarakan mobil jenazah ya kan ke Jawa itu Sopo sendirian atau ada temen yang dampingin? Berharap sih ada temennya, Ji. Oh, Cuman jadi yang selama ini nggak ada nih? enggak. Jadi kan pernah sendiri, Oh, cuman sendiri. akhir-akhir ini kayaknya lebih milih untuk berdua sih, Ji, Berdua ya, minimal. minimal berdua ya. Iya, ya Hmm, dengan alasan bukan karena ketakutan gitu, Ji ya. Itu ya, alasannya ngumpet dah. Alasan itu ngumpet. ngumpet. Hmm. Alasannya capek sih, Ji, Oh mungkin. iya capek ya. Iya, Hmm. ngantuk kan di jalan. Iya, iya, Khawatirnya iya. kita kita bawa jenazah, Heeh. kita jadi jenazah juga kan nggak mungkin, Ji. Oh iya. Aduh, serem juga ya. Iya, Iya, makanya iya. kata ya udahlah berdua berdua gitu. Ya kalau Hmm. lagi rame bertiga juga nggak apa-apa gitu kan. Hmm. Paling jauh Sopo kemana nganterin jenazah itu? Pulau Jawa, alhamdulillah udah semua, Ji. Udah semua. Udah semua. Hmm. Terus Sumatera baru Sumatera, nyampe Palembangan lah, Palembang. Jambi, Palembang, Palembang. Hmm. Itu rata-rata berapa hari itu berangkat itu? Ya, ya, kita targetin pokoknya 2 hari, Dua 2 hari hari. udah pulang pergi dah. Oh, 2 hari pulang pergi. Nah, Iya, iya. Nah, itu kalau Sopo bawa jenazah, keluarganya ikutan di belakangnya bawa mobil juga atau tinggal nunggu di sana? ada yang naik pesawat nunggu di daerah pemakamannya, Mm-mm. ada yang bawa mobil pribadi buat iring-iringan di belakang ambulansnya, Heeh. ada juga yang ikut di dalam ambulansnya. Biasanya tuh dalam ambulansnya tuh keluarga paling deket sih. Keluarga paling Misalnya, dekat. misalnya meninggal suami, nah istrinya tuh di dalam ambulans, itu biasa Hmm. dah meratapi Hmm. si almarhum Iya, gitu. iya, iya. Tapi selama Sopo menjalankan tugas, apakah ini sesuai prosedur apa gimana? Sopo ini? Hitungan sesuai prosedur, kita berusaha sebisa mungkin ngikutin prosedur dari Kemenkes ya, maksudnya Kemenkes. dari pemerintah dah, Oke, dari pemerintah. pemerintah, dari mulai sirinenya, Hmm. terus penggunaan rotatornya, pokoknya semua regulasi yang ada di aturan pemerintah, insya Allah kita ikutin dah. Oke. Nah, ketika Sopo sedang membawa jenazah, sirine sama rotatornya itu sama-sama dinyalakan atau dibunyikan tuh? Jadi untuk bawa pasien dan jenazah itu Ya, sebenarnya semua dinyalain sih. semua Cuma dinyalain. yang bedain kita bawa pasien dengan jenazah itu cuman di suaranya, Ji. Suaranya kayak gimana Jadi, tuh? Di mananya? jadi kalau untuk bawa pasien tuh biasanya pasien pasien yang gawat banget ya. Gawat Itu banget. sirinenya tuh bunyinya cepet banget. Wiu, Cepet. wiu, 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 gitu dah, pokoknya Oh, cepet banget dah. cepat ya. Nah, Heeh. terus ada pasien yang ya lumayan dah, maksudnya istilahnya butuh cepat cuman nggak cepet buru-buru banget. Itu Oke. biasanya rada sedikit lambat, sebenarnya cuman Sedikit mainan tempo aja sih. main tempo ya. Kedaruratan di sirene itu cuman didengar dari temponya suara aja gitu. Kalau Oh, jenazah tuh biasanya panjang, wiu, gitu, iya, pokoknya iya, iya. panjang dah, Iya, nggak iya. cepet gitu. Nah, itu Terus saya kan pernah lihat juga ya, Po ya. Ambulan hmm, itu bawa mobilnya itu cepat. Itu rata-rata ada peraturannya nggak? Berapa kilometer per jam gitu? sebenarnya ya Ji, Hmm. untuk yang pernah saya pelajarin gitu Ya, Ji, siap. bawa ambulans sendiri tuh dibilang cepet, nggak boleh cepet-cepet banget Ji. Ada Hmm. batasan kecepatan 80 km per jam, itu udah paling cepet Ji untuk dalam kota 80. Ji. Oke, Karena macet ya. betul. Kalau untuk cepet banget mungkin
saya nggak bisa membenarkan, Oke. tapi nggak bisa menyalahkan juga karena Siap. kita nggak tahu keadaan di dalam ambulannya itu sendiri, Ji. Entah itu pasiennya butuh cepet banget penanganan, apa gimana kan gak ada yang tahu ya, Ji. Makanya kalau untuk yang pernah saya pelajari sih ya maksimal 80 km per jam, Ji, untuk dalam kota itu, Ji. Maksimal 80 ya. Iya, betul. Tapi betul. lihat keadaan pasien gitu aja. Oh, lihat keadaan pasien. Nah, kalau Sopo nih saat mengantarkan jenazah itu berarti tidurnya kurang ya? Bagaimana nih? Ya lebih milih nggak tidur sih. Lebih milih nggak tidur? Iya, soalnya kadang-kadang kalau tidur tuh ya ada aja dah yang gangguin. Dan tidur pun biasanya pas jalan pulang, Ji. Jalan pulang setelah nganter tuh kita tidur tuh dalam keranda dah tuh gantiin si jenazah. Di dalam situ? Iya. Ya Allah. Oh, iya. Tempat paling nyaman tidur di dalam keranda, Ji. Karena kita bisa sadar tuh kita, ya Tuhan, ya Allah gitu kan. Suatu saat kita ada di dalam nih. Tinggal nunggu aja nih bom waktunya meledak ya kan kapan. Iya. Makanya rata-rata sopir ambulans, sopir mobil jenazah tuh paling inget mati gitu kan. Waduh, iya. Paling inget ya. Iya. Nah, Sopo nih ketika ada jenazah itu ada info nggak untuk di rumah sakit ini ngambil gitu? Pernah nggak? Tim kita juga beberapa tersebar di beberapa rumah sakit sih, Ci. Rumah sakit kah atau RT RW kah, pokoknya rumah di beberapa tempat itu ada. Jadi misalnya dari rumah sakit ngabarin kita ada, dari keluarga masing-masing tempat gitu daerah ada. Jadi ya ada aja gitu info-info masuk di. Ada ya. Tapi Sopo lebih banyakkan mana? Keterima yang dari keluarga atau dari rumah sakit? Sopo lebih sering ditelepon sama pihak keluarga, Ji, pihak keluarga ya. Pihak rumah sakit. Oke. Jadi lebih dekat gitu ya? Iya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya emang yang Sopo harapkan juga informasi kontak Sopo sendiri itu tersebar di masyarakat langsung sih ya, daripada di pihak rumah sakit kan takutnya terjadi sesuatu yang enggak kan. Iya. Nah, ini terkait sirinel lagi ya kan, atau yang tadi Sopo bilang ketika Sopo pulang itunya dinyalakan apa enggak? Sopo lihat dulu, Ji. Misalnya Sopo pulang nih. Ya. Terus ada panggilan lagi nih. Oh, panggilan lagi. Ada panggilan yang masih terjangkau lah gitu kan. Oke. Yang masih bisa dijangkau. Sopo nyalain biar cepat nyampe. Oke. Kecuali misalnya Sopo posisi masih di Jawa nih atau di daerah. Terus ditelepon suruh ngambil sekarang gitu kan. Iya. Ya paling Sopo oper ke rekan-rekan yang masih ada di kota gitu kan, yang masih di Jabodetabek buat ngebawa. Ya jadi Sopo nggak nyalain, tenang gitu jalannya biar aja semua mati. Ya paling lampu utama doang biar jalanannya terang gitu kan. Oke, siap. Jadi aman ya. Iya. Gitu aja sih. Oke, ini mungkin terakhir ya. Mungkin Sopo ada pesan atau imbauan yang ingin disampaikan nih kepada para penonton ataupun kepada masyarakat pada umumnya. Ada nggak nih? Untuk pesan sih ya, ke masyarakat, ayo sama-sama kita sadar nih. Oke. Ambulan tuh termasuk kendaraan 7 prioritas sih. 7 prioritas. 7 prioritas. Oke. Tanpa disebutkan, maksudnya ya udah apapun suaranya ambulan itu, ayo kita bukakan jalan buat mereka gitu. Kan kita nggak tahu nih apakah di dalamnya kritis banget kah, apa di dalamnya butuh pertolongan cepat, kan nggak ada yang tahu ya, Ji. Betul. Jadi, bantu kami biar kami tidak merasa bersalah saat membawanya ke gagal gitu kan. Bukakan jalan gitu. Gitu aja sih, Ji, paling, Ji, buat masyarakat, Ji. Oke. Segera sadar sama ambulan, Ji. Siap, segera sadar ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Sopo atas kesediaan waktunya untuk mengisi podcast online pada hari ini. Dan dari saya sendiri ada apresiasi juga kepada Sopo, ini merupakan sertifikat ya kan. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Muhammad Ilham Rizky ya kan, atau biasa dipanggil Sopo nih, atas kesediaannya
menjadi narasumber dalam podcast online di YouTube Fauzi Noerdin. Semoga ini memberikan manfaat juga untuk Sopo dan pada masyarakat umumnya gitu kan. Amin, amin, amin. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, para pemirsa yang nonton di channel YouTube Fauzi Noerdin, terima kasih banyak. Semoga informasi ataupun podcast online ini bermanfaat. Oke, dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang belum di-subscribe, ayo di-subscribe dulu ya, dan jangan lupa di-like, di-share, dan di-komen juga. Dan saya juga merekomendasikan atau teman-teman yang sekiranya ingin menjadi podcast ya, mengisi podcast saya di online ini, bisa kabaran ke saya ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.